Yo, halo, selamat datang kembali di channel Adin Sasaki. Di video kali ini saya ingin membahas beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula di game Rise of Kingdom. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke kawan-kawan ya, di sini saya ingin membahas 5 poin kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain pemula di game Rise of Kingdom. Poin yang pertama. Kesalahan yang pertama ya yang sering dilakukan oleh pemain pemula di game Rise of Kingdom ini yaitu tidak menentukan jenis pasukan yang akan dimainkan. Nah, di game Rise of Kingdom ini kita memiliki 4 jenis pasukan. Di sini yang pertama pasukan berpedang atau infanteri, yang kedua pasukan berkuda atau kavaleri, yang ketiga pasukan pemanah atau archer, yang keempat siege atau gerobak ya. Nah, di mana pasukan yang sering dibawa untuk bertempur itu yaitu 3 jenis pasukan. Yang pertama, infanteri, kavaleri, dan archer. Sedangkan untuk gerobak itu biasanya dibawa untuk mengambil sumber daya. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh pemula biasanya dia tidak menentukan pasukan apa yang akan dimainkan. Karena ini harus disesuaikan juga untuk pemilihan peradabannya. Nah, contohnya di sini. Saya ingin bermain kavaleri, tentunya saya harus memiliki atau saya harus memilih peradaban yang memang memiliki kelebihan-kelebihan untuk pasukan pasukan kavaleri, maaf ya. Peradaban yang memiliki pasukan untuk kavaleri maksudnya. Nah, sedangkan para pemain pemula di game Rise of Kingdom ini, dia mengambil misalnya meningkatkan atau memperbanyak pasukan infanteri, sedangkan dia sendiri mengambil peradaban untuk kavaleri atau bahkan peradaban untuk archer seperti itu ya. Jadi di sini untuk pemula harus tentukan dulu jenis pasukan apa yang akan dimainkan. Apakah akan bermain infanteri? Nah, kalau misalkan ingin bermain infanteri, kita bisa menggunakan peradaban China, peradaban Roma, dan beberapa peradaban yang lain. Nah, kalau misalnya untuk bermain bermain kavaleri, kita bisa memiliki peradaban Jerman dan peradaban yang lainnya yang memang memiliki kemampuan untuk kavaleri, dan begitu juga untuk peradaban yang lainnya ya, untuk pasukan archer dan yang lainnya kita bisa memilih sesuai dengan peradaban kita bisa menyesuaikan dengan peradaban yang kita gunakan. Nah, itu kesalahan yang pertama yang sering dilakukan oleh pemain pemula di game Rise of Kingdom, tidak menentukan jenis pasukan yang akan dimainkan. Lalu poin yang kedua, tidak fokus menaikkan komandan. Artinya di sini tidak fokus menaikkan komandan. Biasanya para pemain pemula itu menaikkan sembarang komandan saja. Nah, ini masih berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Kita harus menentukan pasukan yang akan kita bawa sehingga kita bisa menentukan komandan apa yang harus kita naikkan. Misalnya di sini saya bermain pasukan kavaleri ya. Saya bermain kavaleri dengan peradaban Jerman. Di sini kawan-kawan bisa lihat saya menggunakan peradaban Jerman. Nah, dan di sini peradaban Jerman ini meningkatkan attack kavaleri sebesar 5%, kecepatan latihan pasukan sebesar 5%, dan pemulihan action point sebesar 10%. Nah, di sini yang saya maksud tadi, kita harus menyesuaikan peradaban kita dengan pasukan yang akan kita bawa. Contohnya di sini Roma, dia meningkatkan defense infanteri sebesar 5%. Nah, tentunya ini akan sangat bagus untuk pasukan ketika kita bermain infanteri. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, di sini tidak fokus menaikkan komandan ya, tidak fokus menaikkan komandan. Kebanyakan para pemain pemula itu menaikkan sembarang komandan. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat saya bermain kavaleri dengan peradaban Jerman ya kawan-kawan. Di sini saya akan fokus menaikkan komandan legendari pertama saya, yaitu legendari pertama untuk kavaleri saya, yaitu saya fokus untuk menaikkan Cao Cao. Di sini kawan-kawan bisa lihat bahwa talentnya itu dia memiliki talent kavaleri dan juga skillnya memang memiliki skill untuk kavaleri. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini skill untuk kavaleri, bonus kecepatan kavaleri, bonus attack kavaleri, dan juga di talentnya memiliki talent-talent untuk kavaleri. Lalu di sini saya menaikkan juga Belisarius. Nah, ini adalah salah satu komandan epic untuk pasukan kavaleri yang sangat bagus kita naikkan untuk kavaleri ya kawan-kawan ya.
di sini masih memiliki talent cavalry juga dengan skill-skill yang memang mendukung untuk cavalry juga. Dan di sini ada beberapa komandan yang memang di sini kawan-kawan bisa lihat saya sudah memiliki komandan Elchit, yaitu komandan legendary untuk pasukan archer ya, lebih bagus untuk pasukan archer. Di sini saya tidak menaikkannya. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula itu karena dia mendapatkan komandan legend, dia mengira bahwa komandan legend itu langsung bagus untuk membawa semua pasukan begitu kan. Karena dia legend gitu, dia langsung menaikkan levelnya begitu saja, itu akan membuang-buang buku XP kawan-kawan ya. Jadi di sini inilah perlunya kita menentukan jenis pasukan yang kita bawa dengan peradaban yang kita gunakan. Nah, di sini karena saya menggunakan pasukan cavalry peradaban Jerman, jadi saya meningkatkan komandan yang memang untuk cavalry. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat juga bahwa saya memiliki beberapa komandan elite yang memang memiliki level sampai level 21, 19, dan 16. Bahkan ada juga komandan advance yang memiliki level 18. Nah, ini saya naikkan untuk keperluan gathering ya kawan-kawan. Keperluan gathering itu adalah keperluan untuk mengambil sumber daya. Selain daripada itu, selain dari komandan-komandan yang memiliki talent gathering ini, kawan-kawan jangan naikkan dulu ya. Biarkan saja seperti inilah ya. Nah, ini memang Matilda ini dia memiliki komandan gathering. Tapi karena dia komandan epic dan biaya buku XP untuk meningkatkan levelnya itu cukup lebih mahal daripada komandan elite, sehingga saya lebih memilih komandan elite untuk melakukan farming atau melakukan pengambilan sumber daya. Nah, di sini banyak pemain-pemain pemula yang sembarangan meningkatkan level komandan. Biasanya ya kawan-kawan ya, ketika kita baru pertama kali membuat akun atau membuat karakter itu, komandan kedua yang kita miliki adalah komandan Markswoman ya. Komandan Markswoman ini adalah komandan kedua yang kita miliki setelah komandan utama dari peradaban kita. Nah, kebanyakan pemain pemula itu langsung saja menaikkan level komandan Markswoman ini karena dia menganggap bahwa komandan Markswoman ini sangat mudah untuk dinaikkan. Tapi itu akan sangat-sangat tidak berguna di dalam pertempuran ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan harus menentukan dulu komandan apa yang memang diperlukan, peradaban apa yang kawan-kawan gunakan, dan pasukan apa yang kawan-kawan bawa. Sehingga ketika kawan-kawan sudah memiliki satu fokus pasukan, misalnya di pasukan cavalry, terus kawan-kawan menggunakan peradaban yang sesuai dengan pasukan cavalry, nah kawan-kawan juga harus meningkatkan komandan yang memang digunakan untuk cavalry. Nah, di sini memang ada lagi komandan Pelagius ini untuk cavalry, tapi saya harus fokus dulu ke satu komandan Belisarius ini dan juga ke komandan Cao Cao ini. Nah, itu adalah poin yang kedua ya, tidak fokus menaikkan level komandan. Kebanyakan pemain pemula menaikkan sembarangan level komandan ya. Lalu poin yang ketiga, kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain pemula di game Rise of Kingdom ini yaitu sembarangan meningkatkan level bangunan. Nah, sementara di game Rise of Kingdom ini kita harus meningkatkan level bangunan sesuai dengan apa yang diperlukan untuk meningkatkan city hall kita, sehingga kita nanti bisa lebih cepat untuk mengejar city hall. Minimal kita harus mengejar city hall level 21 untuk membuka pasukan level 4 ya kawan-kawan. Nah, di sini kita bisa lihat dulu ketika kita ingin meningkatkan bangunan, kita harus lihat dulu bangunan apa yang dibutuhkan oleh city hall kita untuk meningkatkan city hall kita lagi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk meningkatkan city hall saya ke level 17, saya membutuhkan level 16 wall dan level 10 hospital. Level 16 wall ya, tembok, dan level 16 rumah sakit. Tentunya saya harus meningkatkan bangunan itu dulu. Nah, tapi ketika saya ingin meningkatkan rumah sakit ini, dia membutuhkan level 16 barak. Nah, saya harus meningkatkan barak dulu, seperti itu ya kawan-kawannya, sehingga ketika kita ingin meningkatkan bangunan itu akan lebih terarah, sehingga kita tidak buang-buang waktu, bahkan mungkin kita tidak buang-buang speed up di bangunan yang memang tidak diperlukan saat itu ya kawan-kawan ya. Kita harus utamakan dulu bangunan yang memang diperlukan untuk meningkatkan city hall. Lalu cara yang kedua, kita harus
mempunyai tulisan seperti ini. City Hall Guide ya. Saya biasanya menyimpan tulisan seperti ini. Di sini kita bisa lihat, misalnya nih, saya ingin meningkatkan level City Hall saya ke level 17. Di sini kita membutuhkan Quarry, Treven, Wall, Palm level 16, Barak level 16, dan Hospital level maksimal untuk saat itu ya. Berarti level 16 juga. Nah, itu akan sama dengan yang tadi saya perlihatkan di sini. Nah, itu adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain pemula di sini. Itu meningkatkan level bangunan sembarangan, tidak melihat dulu kebutuhan apa yang atau persyaratan bangunan yang diperlukan untuk meningkatkan level City Hall-nya. Nah, itu poin yang ketiga. Lalu poin yang keempat, tidak cepat menaikkan level PIP ya kawan-kawan ya. Ini kesalahan keempat yang sering dilakukan oleh pemain pemula, itu tidak cepat menaikkan level PIP. Nah, di sini kita lihat bahwa level PIP saya sudah level PIP 7. Nah, untuk di awal-awal itu kita harus mengejar level PIP minimal PIP 6. Nah, di sini kita lihat kawan-kawan ya. Di level PIP 6 itu kita memiliki kelebihan. Di sini ada buka antrian membangun kedua. Nah, di sini ketika kita memiliki level PIP 6, kita memiliki tukang untuk membangun di kota kita itu, kita mendapatkan 2 tukang ya. Karena kita mendapatkan 2 tukang tanpa harus menyewa dengan menggunakan tiket atau menyewa dengan menggunakan games lagi. Nah, di sini kita akan membuka tukang kedua secara permanen ya kawan-kawannya. Ini yang perlu kita kejar. Ini yang perlu kita kejar ketika awal-awal permainan. Kita harus segera level 6, PIP level 6, sehingga kita bisa membangun dengan 2 tukang yang permanen. Lalu yang selanjutnya masih di poin keempat ini ya. Kita atau pemain pemula biasanya tidak rajin mengambil hadiah dari kotak ini setiap harinya. Ini akan refresh setiap hari di jam 00 UTC, atau kalau di waktu Indonesia Barat itu jam 7 waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia Tengah jam 8, waktu Indonesia Timur jam 9 itu pagi ya kawan-kawan ya. Jam 7, jam 8, jam 9 pagi. Nah, itu di sini di kotak yang atas ini kita bisa mendapatkan maksimal 200 PIP point setiap harinya. Itu akan kita gunakan untuk meningkatkan level PIP kita. Lalu di kotak ini kita bisa mendapatkan hadiah-hadiah sesuai dengan level PIP kita. Contohnya di sini level PIP 7 saya mendapatkan satu patung epic commander ya. Lalu buku XP dan beberapa item-item yang lain. Ini akan refresh setiap harinya. Itu adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain pemula, tidak setiap hari atau bahkan tidak mengambil ya poin PIP setiap hari. Nah, itu kesalahan yang keempat yang sering dilakukan oleh para pemain pemula. Lalu yang kelima, poin yang kelima ya, kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain pemula di game Rise of Kingdom ini yaitu tidak menyelesaikan quest harian. Tidak menyelesaikan quest harian. Nah, di sini ya, quest harian. Nah, di sini kita menyelesaikan quest harian banyak. Nah, kita perlu selesaikan ini sehingga nanti kita bisa membuka kotak yang terakhir ini. Di sini ada lumayan ya, hadiahnya lumayan. Kita bisa mendapatkan 100 gems, 1 golden key, 1 kunci kristal, 1 tiket tantangan untuk Sunset Canyon, magic box, dan 3 epic commander. 3 patung epic commander itu akan di-refresh juga setiap harinya, dan kita harus menyelesaikan tantangan-tantangan ini setiap harinya sehingga kita bisa mendapatkan poin. Nah, di sini kan kalian bisa lihat, di sini ada poin-poinnya ketika kita menyelesaikan setiap tantangan ini, setiap misi ini. Di sini ada poinnya, kalian bisa lihat ada 5, 8, 5, 5, ada juga yang 10 poin. Sehingga kita bisa di sini ada poin 20, kita bisa membuka kotak yang pertama, poin 40, kita bisa membuka kotak yang kedua. Dan jumlah poin aktivitas kita itu ada di pojok kiri atas sini ya kan. Soalnya di sini saya memiliki 72 aktivitas poin sehingga saya bisa membuka ini kotak yang ketiga. Lalu nanti saya akan menyelesaikan yang lainnya. Misalnya di sini
Saya ingin menyelesaikan gunakan item wood boost. Saya klik ini. Lalu saya ini aja ya. Nah, lalu di sini kalian bisa lihat di sini saya sudah menyelesaikan 2 misi hariannya. Di sini saya ambil, poin saya bertambah. Saya ambil lagi, poin saya bertambah. Saya bisa mendapatkan hadiah dari kotak ini sesuai dengan poin harian saya. Nah, di sini tujuan kita adalah untuk mendapatkan poin yang 100 ini sehingga kita dapat hadiah-hadiah yang cukup lumayan lah ya kawan-kawan ya. Hadiah yang lumayan. Dan ini kita selesaikan setiap harinya. Nah, kebanyakan para pemain pemula itu tidak menyelesaikan misi harian ini sehingga item-item yang didapatkan itu juga akan sangat berkurang ya. Akan sangat-sangat berkurang. Nah, itu dia 5 poin kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain pemula. Yang pertama ya, saya sampaikan kembali. Yang pertama, tidak fokus untuk menentukan satu jenis pasukan. Lalu yang kedua, tidak fokus menaikkan komandan yang harusnya dinaikkan, yaitu sembarangan menaikkan komandan. Itu yang sering dilakukan oleh pemain pemula. Lalu yang ketiga, pemain pemula tidak fokus untuk meningkatkan bangunan yang diperlukan, atau pemain pemula sering meningkatkan bangunan secara sembarangan. Lalu yang keempat, tidak login atau tidak cepat menaikkan level PIP dan tidak mengambil PIP point setiap harinya. Yang kelima, tidak menyelesaikan misi harian seperti yang tadi ya kawan-kawan ya. Oke, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa kawan-kawan pahami dan bisa kawan-kawan terapkan untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Dan sebenarnya masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain pemula di game Rise of Kingdom. Tapi untuk video kali ini hanya ini yang dapat saya jelaskan kepada kawan-kawan. Kita lanjutkan lagi nanti di video-video berikutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.